Enggak, Allah memberikan kesempatan buat Adam dan Hawa bertanggung jawab. Nah, ini merupakan bahasa maaf Allah yang penuh dengan kasih. Next question ada true or false. Saat pertama kali kiamat terjadi, waktu Tuhan Yesus turun ke bumi itu, berarti kita itu sekarang hidup di dunia, universe, dan bumi yang baru. Ini buat bicara kiamat ya. Aduh, kiamat. Oke, dari segi pemahaman eskatologis itu false. Eskatologisnya ya, gitu. Karena memang kita sendiri nggak tahu kiamatnya seperti apa, belum pernah. Cuman dari sisi eskatologis yang ada dalam Alkitab itu false. Karena Alkitab sendiri memperlihatkan dunia yang baru itu adalah dunia yang diperbarui. Baru. Iya, jadi yang lama yang rusak diperbarui, begitu ya. Dan tidak ada satupun kapan hari itu datang, tapi gambaran tentang bahwa Allah akan menghakimi, ya. Yesus datang sebagai Allah yang menghakimi, tapi sekaligus juga mengampuni, itu digambarkan dalam Alkitab, baik itu Matius ataupun juga Wahyu. Jadi paling sering dipakai ayatnya itu adalah di Wahyu 21, langit dan bumi baru. Nah, sebenarnya pemahaman eskatologis kita adalah kan menantikan kehadiran Yesus kembali. Gitu ya. Kehadiran yang menghakimi, tapi sekaligus juga membarui. Nah, dunia yang digambarkan itu adalah dunia yang diperbarui terus-menerus. Ya, jadi kalau ada film-film kiamat yang apa itu? 2012, hancur jeder semuanya begitu ya. Terus kemudian kita naik Noah yang film Noah itu loh yang air bah, tapi yang versi modern. Ya pokoknya sejenis begitulah. Itu sebenarnya dari sisi fiksi boleh-boleh saja, tapi dari segi pemahaman iman dan Alkitab agak bertentangan dengan pemahaman eskatologisnya. Begitu ya. Oh, lagi pula tanpa adanya kiamat kan kita udah ada terus dalam dunia baru, yaitu dunia kekekalan Kristus. Ketika kita percaya pada Kristus, maka kita ada dalam hidup yang kekal. Mau itu kiamat kek, mau itu dalam kehidupan yang masih kita jalani, sampai pada kita tiba waktu kematian, ya semua itu ada dalam bumi ataupun juga dunia kekekalannya Allah. Gitu ya. Jadi perkara kiamat terjadi atau tidak, ataupun juga akan kemana, kalau saya sendiri mengimaninya bahwa saat ini pun atau sampai kapanpun selamanya selagi kita bersama dengan Kristus mengimani Tuhan Yesus, kita ada dalam dunia kekekalannya Allah. Gitu. Jadi apakah kiamat akan digambarkan seperti film-film? Saya sih jawabnya no. False. Karena itu justru makin membuat kita imannya menciut. Kalau begitu. Gambaran Allah di dalam Tuhan Yesus itu gambaran yang dia datang, semua tiba-tiba langsung hancur, begitu ya. Dan kita tidak bisa melihat wajah kasih Allah dalam kehadirannya. Gitu. For the main question, false juga ya. False. Next question, oke. True or false? Setelah meninggal, tubuh fisik kita tetap dipakai Roh Kudus. Pertanyaannya nggak ada yang lain ya? Oh salah ya? Gitu dapetnya. Oke. Tubuh kita tetap dipakai Roh Kudus. Tubuh fisik maksudnya ya? Iya. Jawabannya false. Karena kematian itu tidak memisahkan tubuh, jiwa, dan roh. Semuanya sama-sama ya udah mati begitu. Ya, karena yang dikatakan setelah meninggal tubuh kita, tubuh fisik mau dipakai Roh Kudus, karena gini, setelah meninggal, ya walaupun saya belum meninggal, kita belum itu semua ya teman-teman ya, tapi ini konsep iman ya atau ajaran iman bahwa setelah meninggal ya memang kita udah berakhir di dunia ini. Tapi kita tadi seperti yang soal kiamat itu, kita berada dalam kekekalannya Allah. Dan tubuh fisik tentu nggak bisa dipakai kayak, karena gini, kalau tubuh fisik dipakai gitu ya, itu anggapannya kayak tubuh kita dipakai sama roh halus. Kayak diposesi gitu. Dipakai-pakai karena gini,
Roh Kudus itu melampaui semuanya, gitu ya. Setelah meninggal, kita percaya bahwa tubuh, jiwa, dan roh kita bersama dengan Allah, gitu ya. Walaupun kadangkala sering mengatakan, oh tubuh jasmani masuk ke dalam liang kubur, tapi tubuh rohani kita naik ke surga. Gitu kan seringkali dikatakan seperti Iya, itu. iya. Aku juga mikir nggak bisa Iya, nggak bisa. dilepas ya? Iya, nggak bisa dilepas. Ketika Oh. mati, mau tubuh tubuh rohani, tubuh jasmani, itu semua ada dalam kekekalannya Tuhan. Kan Jadi- rohnya melayang gitu kalau habis Iya, iya. Kayak di film. Rohnya melayang-layang, bye-bye. Iya. terus ngikutin gitu kan. Iya, iya, iya. Oh, ini tuh gue di sini Ngeliatin lagi gitu kan, tidur. saya tidur di situ. Gitu. Kayak gitu. Enggak ya? Enggak lah. Kalau kita perhatikan dalam kematian Yesus, ya, apakah kematian Yesus begitu tubuhnya di dalam gua kubur, terus dia melayang-melayang, halo murid-murid, gitu kan? Enggak kan? Enggak. Dia mati sepenuhnya. Karena apa? Akan bangkit sepenuhnya. Nah sama, pemahaman itu juga yang menjadi refleksi terhadap kehidupan kita. Kita mati sesungguhnya. Dan kita akan bangkit sesungguhnya di dalam kuasa kekekalan Tuhan. Gitu ya. Bangkit dalam artian nggak langsung bangun lagi, tetapi kita sudah dipermuliakan dan bersama dengan Tuhan. Jadi kalau dikatakan bahwa apakah tubuhnya akan dipakai Roh Kudus tuh bisa memakai tubuh yang bukan meninggal juga kok. Gitu ya. Karena konsep ini bisa masuk terjebak dalam reinkarnasi juga. Padahal kita tidak mengimani soal reinkarnasi. Bahwa akan ada tubuh fisik yang lain dalam rupa yang lain, kan begitu ya? Nah itu kita tidak, itu jauh dari ajaran Kristen. Gitu ya. Yang ada di ajaran Kristen adalah inkarnasi, nggak pakai re. Cuman sekali. Gitu ya. Yesus saja kan inkarnasi, dia nggak reinkarnasi. Gitu ya. Itu sih. Jadi jawabannya kembali lagi false. Next one ini pasti banyak yang nanya nih Iya, buat pasti penasaran ngecek-ngecek banget aja ya. Waduh. True or false, orang Kristen itu nggak boleh merokok atau minum berat. Ini nanya nih kayak peraturannya gimana nih, boleh atau enggak? Boleh atau Minum nggak, berat Nika? tuh apa? Adukan semen. Berat. Minum berat tuh masa alkohol Iya, begitu ya. alkohol. Oke, baik. Secara prinsip true. Nggak bolehnya dalam artian begini. Teman-teman tahu ya, tubuh kita itu dikatakan dalam Alkitab adalah bait Allah. Tubuh yang harus dipelihara bukan cuma soal imannya, tetapi juga jasmaninya, soal kesehatannya, gitu ya. Kalau teman-teman pahami bahwa yang masuk ke dalam tubuh itu menentukan kesehatan kita ke depannya seperti apa. Setuju nggak? Iya, setuju. Makanya Yesus bilang kan, yang najis itu bukan yang masuk ke dalam tubuh, tapi yang keluar. Bukan berarti kemudian, oh segala sesuatu kita bisa terima dan kita ambil. Cuman bayangin bahwa tubuh kita itu punya mekanisme biologisnya sendiri yang kalau tidak dijaga dan dirawat itu akan ya sama kayak mobil, kalian nggak pernah rawat, nggak pernah jaga, mogok, hancur juga tuh mobil, kan begitu ya. Jadi sebenarnya melarangnya itu lebih kepada konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Jadi nggak boleh di sini adalah teman-teman harus berpikir panjang, ngerokok, minum, begitu ya. Apakah itu menjadi sesuatu yang menjadi bahan bakar tubuh untuk terus tetap eksis? Atau hanya sekadar kenikmatan yang tanpa sadar jika itu ditumpuk terus-menerus pada waktunya akan menjadi bom waktu. Ya kan? Rokok itu kan apa namanya? Nagih. Ya. Ada. Kalau habis makan nggak ngerokok asem nih mulut. Gitu kan. Jadi Kok setuju? Nggak, maksudnya kan ada yang ngomong gitu. Kan ada yang begitu ya. Iya. Jadi adiktif banget. Gitu ya, adiktif banget dan nggak boleh di sini. Sebenarnya bukan cuma orang Kristen sih kalau menurutku. Orang manusia pun juga diciptakan untuk memelihara tubuh, kan memelihara kehidupan. Aku juga pernah Google waktu itu, kayak aku nanya, aku lihat Google kayak rokok atau minum gitu boleh nggak sih di Alkitab, terus katanya yang bagian dosanya itu the addiction, bukan like the actual rokok, Betul. tapi the addiction to it and like the way it's ruining our body. Ya. Kan body kan dikasih oleh Tuhan kan, kita ngerusak di sendiri on purpose. Ya. Bagian situ ya, Dok. Iya, jadi di bagian soal ketagihannya itu. Jangan salah, saya tuh suka banget ngopi. Ini fun fact yang kedua ya, selain tadi hashtag panas terus. Kalau nggak ngopi, saya itu linglung. Makanya tadi sebelum kesini saya ngopi dulu.
Gitu ya. Ngopi itu punya zat adiktifnya loh, jangan salah. Dulu saya sebelum sebelum apa namanya agak sedikit sadar, ngopi itu bisa 4 kali sehari. 4 kali. Ya. Padahal secara tubuh yang dibutuhkan nggak sampai segitu. Artinya, jangankan rokok ataupun minuman berat, sesuatu yang enak yang biasa kita minum sehari-hari, kalau itu ketagihan, itu menjadi masalah. Tagihannya yang bagian. Jadi Ketagihannya. ketagihan yang masuk ke dosanya gitu. Iya. Dan karena apa? Kita seringkali nggak bisa ngelepas yang seperti itu. Gitu ya. Jadi apakah nggak boleh? Ya bukan cuma orang Kristen sih menurut saya yang nggak boleh. Dalam artian jadi sebuah hal yang ketagihan. Gitu ya. Ya walaupun sekarang saya akhirnya sudah menyadari, ya udah cukup 2 kali sehari. Itu pun kalau mau, kalau enggak ya sekali sehari cukup. Gitu ya. Jadi lebih kepada soal ketagihan. Ya. Itu yang perlu hati-hati sebenarnya. Jadi kalau dijawab, apakah orang Kristen boleh ketagihan ngerokok? Ya nggak boleh. Jangan sampai ketagihan. Pokoknya ketagihan apapun itu nggak boleh ya, Nggak Kak? boleh, nggak boleh. Kayak makan banyak, ketagihan makan banyak juga nggak Iya, boleh iya. kan? Ngerusakin. Iya. Betul. Itu aja sih. Jadi buat ini itu Or. Tapi gitu lah, berarti ketagihannya aja. bukan karena pokoknya intinya itu semua ketagihan itu nggak boleh gitu. Nggak ada Bukan di sana di cuma Alkitab, merokok nggak atau boleh minum rokok. berat. Iya. Kalau di Alkitab sebenarnya lebih ke gini, aturan soal makan itu dibuat oleh Tuhan bukan untuk supaya manusia tersiksa, tapi manusia mengatur pola hidupnya. Nah, mengatur pola, dan jangan salah, konteks Yahudi itu kan juga minum anggur. Kita perjamuan kudus anggur, ya. Even anggur yang ada alkoholnya rendah ataupun tidak, begitu kan ya. Jadi bukan kemudian berarti besok-besok GKIPI atau GKI nggak boleh pakai air anggur karena itu beralkohol dan seterusnya, enggak. Itu kan simbol, ya. Tapi yang mau dikatakan kalau semuanya dipukul rata tentang minuman berat, dalam hal ini ada beralkohol, maka sebenarnya berarti yang di Alkitab sendiri juga melanggar dong. Kan bukan itu yang sebenarnya mau dikatakan Alkitab. Itu bagian dari tradisi yang kemudian dimaknai ulang secara imaniah, dilihat dan dipakai untuk mengingat Kristus. Jadi bukan pada tindakan kita memasukkan yang kemudian salah, tapi kepada kita udah tahu ini akan menciptakan ketagihan, dan itu belum tentu dibutuhkan oleh tubuh, gitu ya. Terus kita masih mau melakukannya, ya pikir-pikir aja sendiri. Gitu ya. Emang kalian butuh asap masuk ke tubuh nggak sih? Nggak butuh sebenarnya. Nggak butuh ya. Terus, karena nggak boleh minuman berat, ya udah nggak boleh minum alkohol. Gitu kan. Tapi kan kita perlu juga alkohol itu dalam kehidupan kita, entah untuk sanitasi, gitu ya. Dan ada pada kadar tertentu minuman beralkohol itu memicu sistem enzim ataupun juga sistem hormon yang ada di tubuh kita. Gitu. Tentu dalam kadar yang tetap terkendali. Jangan gitu. Iya, jangan pas perjamuan kudus suruh ngambil ambilnya satu nampan. Begitu, apalagi perjamuan kudusnya di rumah masing-masing kan. Cawannya full gitu. Iya. Saatnya minum, glek, tunggu belum gitu. Ketagihan. Ketagihan. Iya. Iya, It's sisi kind of true. adiktifnya ya. Kita nih last question. Last question nih, Kak. Terima kasih Tuhan. Oh, salah ya. Lu ya? Siapa nih? Atau saya yang nanya. Kalau sekalinya dosa kita ditebus, dosa kita ditebus selamanya. Luar biasa loh ini pertanyaannya. Memang remaja-remaja pemuda di PI ini bicara soal apa tadi ya? Kalau sekalinya kita ditebus, dosa kita ditebus selamanya. Ya, true. Karena keselamatan dari Tuhan, keselamatan itu penebusan itu semuanya dari Tuhan Yesus. Pada prinsipnya tidak ada yang bisa menghilangkan keselamatan kita. Karena keselamatan itu anugerah, bukan sesuatu yang kemudian kita cari ataupun juga kita usahakan. Bagaimanapun manusia nggak bisa memperoleh keselamatan karena kita ciptaan. Yang harus menyelamatkan siapa? Penciptanya. Kan begitu ya? Jadi ketika dia menganugerahkan, anugerah itu akan kekal selamanya.
Nah, tapi bicara soal keselamatan, ada anugerah, ada menyambut anugerah. Yang seringkali terhilang adalah mereka yang menyambut anugerah. Jadi Tuhan telah menganugerahkan keselamatan, penebusan buat Kara dan Bella, betul? Betul. Lalu buat saya, buat kita semua, tapi kemudian kita tidak menyambutnya. Maka kita tidak memperolehnya itu. Tapi keselamatan itu tetap ada nggak? Ada. Tetap ada. Penebusan itu tetap ada nggak? Tetap ada. Gitu ya. Tapi kita mau nggak ditebus dengan mengimani Kristus sebagai Sang Penebus? Gitu ya. Dan di GKI sendiri, contoh real dari soal pertanyaan teman-teman tadi adalah bicara soal baptis. Baptis itu kan kita terhisap dalam perjanjian Allah. Misalnya ada yang dari kecil dibaptis lalu CD, ketemu ayang beb, pindah. Pindah, bukan pindah rumah ya, pindah keyakinan. Habis ketemu ayang beb, pindah keyakinan. Terus tersadar, habis jadi bucin, tersadar nih, aku selama ini meninggalkan Yesus. Dia mau balik lagi. Dia mau balik lagi, apakah kemudian dia harus dibaptis lagi? Enggak. Karena Yang dilakukan adalah penerimaan kembali. Karena baptisan itu tidak bisa hilang. Artinya apa? Keselamatan dan penebusan itu terus-menerus terjadi, tapi persoalannya adalah kita mau menyambutnya apa enggak. Dan nanti kalau misalnya ada orang yang kayak, misalnya kita dikasih penyelamatan gitu kan. Makanya saya anak-anaknya, nanti kan ada penyelamatan lagi. iya, bisa. Nah, gitu gimana? Yang menyanyiakan gitu kan. yang mensimplifikasi ya, menyederhanakan. Bakal Yang diselamatin gampangin. Ya udahlah, seneng-seneng gitu. bodo amat begitu ya. Iya. Ya udah diselamatin, gue udah percaya sama Tuhan Yesus, gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya menjadi penting. Bahwa karya penebusan itu memang dilakukan oleh Sang Pencipta. Tapi karya penebusan itu menghisap orang-orang untuk mengikuti Sang Pencipta. Artinya apa, teman-teman? Bahwa karya keselamatan dan penebusan itu harus terus-menerus dikerjakan. Karena gini, manusia adalah sekaligus berdosa, sekaligus diselamatkan. Menarik ya? Kita ini, manusia ini sekaligus berdosa, tapi sekaligus diselamatkan. Artinya kita tidak bisa terlepas dari bayang-bayang dosa. Dan maka dari itu, keselamatan harus terus-menerus dikerjakan dalam artian kita terus membangun hidup yang semakin ke arah Tuhan, ke arah Kristus. Gitu ya. Nah, disitulah ada pertobatan-pertobatan yang dilakukan. Kalau ibadah minggu ada pengampunan dosa setiap minggu gitu kan ya. Itu mau mengatakan bahwa ingat kembali akan penebusanmu. Ingat kembali pada siapa yang mengampuni dan menyelamatkanmu. Karena manusia selalu dibayang-bayangi oleh dosa. Ya. Jadi bukan berarti pandangan seperti itu juga salah. Ya udahlah, nanti aja tunggu akhir, kalau udah mau mati baru saya bertobat, kan begitu. Ya. Saya udah diselamatkan. Nah, itu pandangannya fatalistis juga. Ya, jadi memang penebusan itu diberikan, tapi penebusan dan keselamatan harus terus-menerus dikerjakan. Dengan cara apa? Respons kita untuk terus mengasihi, hidup dalam kebenaran, kasih, hidup dalam kebaikan, dan semuanya adalah mengarahkan diri kepada Tuhan. Kira-kira begitu, ada amin? Amin. Ada amin. Aduh, si amin. Berarti true ya, as long as kita kayak Kita mau balik lagi, berarti balik ke masing-masing pribadi. Iya. Give back juga kan. Iya, betul. Selalu ada pengampunan di balik dosa yang kita lakukan. Ya, pertanyaannya kita mau nginget pengampunan itu dan mau balik apa enggak? Gitu. Itu jadiin quotes itu di Google gitu. Iya. Trip ke Yohanes Iya, Amin. betul. Mantap. Mantap. Ini hari ini Udah selesai nih, Bel. Udah selesai ya? Iya, udah, Kak. Aduh, ini kayak ujian tau. Kita juga kayak Kita juga kayak interview gitu ya. Iya. Aduh, keren. Sekian aja nih teman-teman dari questions yang udah kalian tanyain di G-Form. Makasih banget buat KBS yang udah jawabin semua pertanyaan teman-teman remaja. Menurutku ini insightful banget sih. Dan tadi tuh seru banget main true or false-nya. Semoga dengan jawaban dari KBS ini bisa menjawab rasa penasaran sama kebingungan dari kalian-kalian ini. Sebelum kita selesai, ayo kita tutup dalam doa. KBS silakan Dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Yuk kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang kami diskusikan pada podcast Tanya Pendeta hari ini.
Kami percaya bahwa kami terus diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya melalui perbincangan kami dalam podcast Tanya Pendeta hari ini, boleh menolong kami untuk semakin mengerti, mengimani, dan mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami pun juga diberikan hikmat untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan juga sesuai dengan kebenaran dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan hidup kami saat ini, esok, dan seterusnya. Amin. Amin. Thank you, Kak. By Kak. the way, Busway, teman-teman, di description box itu ada G-Forms yang bisa kalian pencet. Untuk isi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kayak bikin kalian mikir atau bingung atau penasaran aja gitu, of course. Tapi yang related to church ya teman-teman, jangan tanya yang lain-lain. Random banget ya. Tapi boleh sih sebenarnya. Terus tinggal diisi formsnya dan siapa tahu pertanyaan kalian pasti nanti akan muncul di podcastnya Remaja episode lainnya. Oke. Teman-teman, itu aja dari sesi Tanya Pendeta kita pada hari ini. Thank you banget. Kenalin, sekali lagi aku Kara. Nah, aku Bella dan KABS. thank you guys. Dadah. Dadah.